Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najamuddin, guru agama di SDN 1 Pematung, Sakra Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswa VPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LVTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NEM 062 208 240 96. Hari ini, Selasa 6 Mei 2025, akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan menggunakan metode VBL. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ya, untuk berdoa kita sama-sama berdoa ya. Enggak usah maju. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an Tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana bakal watani wa bakal banati bi Ru'ima ila yaumid wa antan surana wa taha alaina wa tarzuqna wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Ya. Siap. 1, 2, 3, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. 1, 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 1, 2. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita seru Indonesia bersatu. 1, 2. Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Raya. Ya, kita lanjutkan. Absen dulu ya. Ya. Kita mulai dari pertama ya. Aditya Duta Sasaki. Alfia Suadah. Andi Adriansa. Oh, berarti nggak hadir ya. Ada yang tidak masuk. Ardi Ardiansa tidak masuk karena kurang sehat ya, sakit. Baik Rindu. Ya. Junita. Junita Nasa. Wahyu. Ya, alhamdulillah. Yang tidak masuk satu orang ya. Kita lanjutkan. Dari pelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang hari kiamat ya. Hari kiamat. Pertama, kita bahas masalah tujuan pembelajaran ya. Di sini kita akan bahas tujuan pembelajaran ada 3 ya. Pertama, menjelaskan pengertian hari akhir. Apa pengertian hari akhir? Ya. Kita harus tahu ya pengertian hari apa itu hari akhir. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis hari akhir. Ya, jenis-jenis hari akhir itu dibagi menjadi 2 ya. Nanti kita bahas. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tanda-tanda hari akhir. Ada tanda-tanda kecil, juga ada tanda-tanda besar. Nanti kita lanjutkan. Ya, perhatikan. Selanjutnya kita perhatikan gambar. Ya. Sebelum kita perhatikan gambar, pernah enggak kamu lihat bencana alam seperti banjir, tsunami? Pernah enggak? Nah, pernah enggak kamu lihat orang meninggal dunia? Nah, di mana-mana ya. Tidak pernah putus. Setiap hari pasti ada orang yang meninggal dunia. Nah, itu salah satu contoh yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ya, perhatikan gambar. Nah, lihat gambar ini. Kejadian apa ini? Hah? Ya, gempa bumi di mana-mana ya. Yang namanya gempa bumi mesti banyak, apalagi besar ya. Tanah pecah, rumah tumbang dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, ini tanda ya, contoh. Yang selanjutnya apa ini? Angin puting beliung. Biasa terjadi di bagian Amerika dan banyak negara-negara lah. Ini termasuk ini tanda-tanda kiamat. Tapi kiamat apa namanya? Kiamat kecil. Ya, selanjutnya. Nah, ini. Banjir. Bahkan pernah terjadi kemarin di Bung Tiang juga ya. Ada namanya Bung Tiang. Terjadi banjir. Dan juga banyak. Contohnya di Sepit ya. Sepit dulu. Dari Pandan Duri. Air dari Pandan Duri. Nah, dan juga banyak. Termasuk tsunami ini ya. Termasuk tsunami. Gara-gara air laut naik terjadi seperti ini. Selanjutnya, nah gambar ini apa? Orang yang sedang sakit. Biasa banyak orang sakit ya. Tidak tahu orangnya kecil atau anak-anak atau orang dewasa, orang tua, laki atau perempuan. Nah, semuanya itu mesti kena namanya sakit. Yang selanjutnya. Nah, ini apa? Orang meninggal dunia. Nah, contoh ini orang yang meninggal dunia akan dibawa ke kuburan. Nah, nanti di kuburan kita akan
Menguburkannya. Apa yang kalian lihat dari gambar-gambar video tadi? Apa? Ada banjir, gempa, angin beliung, apa lagi? Orang sakit. Nah, semua ini adalah tanda-tanda hari akhir. Nah, selanjutnya kita akan menurut kalian, apakah kejadian-kejadian seperti itu bisa terjadi di masa depan? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, semua kita akan merasakan nanti ya. Kita akan mendapatkan, yaitu namanya apa? Bencana atau mati. Mesti semua kita akan merasakan ya. Apakah kejadian-kejadian tersebut ada hubungannya dengan akhir dari kehidupan di dunia? Ada enggak? Ada. Mesti ada. Seperti gempa bumi tadi ya. Mesti ada hubungannya dengan kejadian di dunia ini. Karena seperti yang tadi itu terjadi di dunia. Ya, selanjutnya kita akan kita akan menjawab soal-soal yang Pak Guru bagikan ya. Ada. Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan soal atau lembar kerja ya. Ya, masing-masing per kelompok ya. Ya, kita per kelompok ya. Nah, dari soal-soal ini, nah silakan anak-anak jawab soal-soal yang ada di lembar kerja ya. Ya, silakan. Ya, per kelompok, setiap ketua kelompok atau yang salah satu yang disuruh menulis ya. Nah, silakan bisa dicari di buku paketnya, buku pelajarannya. Silakan. Cepat. Siapa yang cepat akan dapat hadiah. Cepat. Apakah kalian sudah mengetahui yang dimaksud dengan bermimpi? Ya, sudah ya? Ya, kita lanjutkan ke prosentase ya. Ya, dapat ya. Ya, mulai dari kelompok mana ya? Kelompok mana ya? Kelompok C ya. Coba kelompok C maju. Maju bisa semuanya. Ya, bisa semuanya masuk. Maju. Kelompok C. A, B, C, D. Ya. Kelompok C maju. Silakan. Nah, sekarang tengah, dari tengah ya. Nah. Ya. Nah, silakan yang lain dengarkan ya. Ya. Silakan prosentase kelompok C ya. Nah, ya. Ya, kenapa? Ya. Ya. Mulai dari pengertian, kemudian jenisnya, kemudian tanda-tandanya. Ya, silakan. Perkenalkan kelompoknya. Perkenalkan, nama kelompok C. Anggota kelompok 1 Sylvia, 2 Hazi, 3 Duta, 4 Dila. Ya, lanjut. Hari tanggal 6 Senin 2025. Ya, lanjut. Pengertian hari akhir atau hari kiamat merupakan hari pembalasan. Jenis-jenis kiamat sugrok kecil, kiamat besar, sugrok besar. Ya, lanjut.
Tanda-tanda gempa, tsunami, sakit, puting beliung, banjir, meninggal dunia. Ya, sudah? Sudah. Coba, belum dulu. Ya, coba siapa yang kelompok mana yang bisa? Hah? Sudah, enggak ada ya? Ya, ya sudah. Kelompok C silakan duduk dulu. Kemudian kelompok A ya. Maju kelompok A. Ya, maju kelompok A dulu. Ya, maju kelompok A. Ya. Ya, silahkan presentasikan tugas ya. Nah, pertama sebut nama kelompoknya, kemudian baru jawab. Ya, silakan. Nama kelompok saya, kelompok B. Anggota kelompok 1 Nasa, 2 Vera, 3 Ikan, 4 Dea. Ya, lanjut langsung jawab. Pengertian hari kiamat. Ya, dengar. Mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Jenis-jenis hari kiamat. Dengar. Kiamat sugro, kiamat kubro. Ah, Tanda-tanda hari kiamat. Kiamat kecil. Munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada orang tua. Kiamat besar. Terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi, ya, bagus. Ya, silakan. Berikan opus. Ya, lanjut. Ya. Pengertian, dengar. Ini ya, perhatikan. Pengertian dan dalil hari akhir. Nah, apa itu hari kiamat atau hari akhir? Dengar. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Nama lain dari hari kiamat yaitu nama hari akhir. Karena tidak ada hari lagi setelah hari akhir. Berarti sudah kiamat ya, sudah semua makhluk sudah mati. Tidak ada yang ada nama hari lagi. Nah, berarti hari kiamat itu namanya hari akhir. Dalam Al-Quran disebut istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Kejadian hari akhir itu biasa. Kalau hari akhir, hari kiamat itu kejadiannya luar biasa. Di dalam Al-Quran, Iza zulzilatil ardu zilzalah. Nah, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang keras, manusia itu terbang seperti anai-anai yang berterbangan. Nah, seolah gitu ya, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang diterbangkan seperti anai. Dimisalkan seperti anai yang berterbangan. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim atau persamaan. Karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, sesungguhnya kami itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nanti manusia yang ada di dalam kubur, semua akan dibangkitkan seperti cendawan. Seperti cendawan yang baru tumbuh. Semua yang mati dari pertama sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Pokoknya semua yang sudah mati dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu akan tumbuh seperti cendawan ya, seperti cendawan yang tumbuh. Nah, tumbuh seperti cendawan, seolah gitu ya. Semua yang sudah mati akan tumbuh seperti cendawan. Nanti akan dikumpulkan di suatu tempat. Namanya apa? Yaumul Padang Yaumul Mahsyar namanya ya. Semua manusia yang sudah mati sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu akan dikumpulkan di suatu tempat namanya
yaumul mahsyar. Di sana kita akan dikumpul. Nah, ya, selanjutnya. Ya, jenis hari kiamat. Apa jenisnya? Ada dua ya. Hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro, kiamat kecil ya. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Ya, contohnya sebagian manusia, kadang-kadang satu orang manusia. Nah, bagi orang yang meninggal dunia itu termasuk kiamat kecil bagi orang itu. Nah, bagi kita belum. Nah, bagi kita yang belum mati berarti belum termasuk kiamat kecil. Bagi orang yang meninggal dunia itu termasuk kiamat Contoh lain, misal gempa bumi. Kan gempa bumi itu sebagian yang meninggal kan? Sebagian. Paling-paling di tempat gempa bumi itu yang meninggal dunia ya. Nah, seperti kita. Nah. Yang lain, tsunami seperti di Aceh. Hanya yang di Aceh yang meninggal dunia. Nah, di sini tidak ada. Kemudian kiamat kubro. Apa namanya kiamat kubro? Kiamat kubro itu kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini itu adalah kiamat yang akan terjadi nanti di hari akhir. Nah, semua manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua alam ini akan hancur. Itulah kiamat kubro. Nah, itu ya. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta berserta isinya ya. Selanjutnya, gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Ya. Pertama, malaikat Israfil. Nah, ya, kejadian hari kiamat. Ya, pertama kali akan terjadi malaikat akan meniup trompet. Dua kali dia. Malaikat Israfil itu akan meniup trompet. Pertama, waktu akan kiamat. Pertama, malaikat Israfil meniup trompet. Nah, kemudian setelah ditiup terjadilah gempa, hancur. Terus, nah seperti tadi itu, manusia diterbangkan seperti anai. Ya, lanjut. Langit menjadi terpecah belah. Nah, kalau sudah kiamat, sudah tidak ada makhluk, tidak ada alam ya. Alam ini sudah hancur. Langit akan terpecah belah ya. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat dan seterusnya ya. Lanjutnya, manusia seperti anai. Nah, ini seperti yang tadi itu ya. Manusia itu akan diterbangkan seperti anai yang berterbangan. Manusia. Misal di Lombok ini mungkin diterbangkan ke Bali misalnya. Nah, itu contohnya ya. Ya, kemudian gunung dihamburkan. Seolah-olah gunung ini akan dipotong langsung habis. Nah, tanah-tanah gunung itu akan dibawa ke laut sehingga lautan kering ya. Kemudian selanjutnya terjadi goncangan yang dahsyat yang tadi itu ya. Nah, bumi ini digoncang seperti contoh tadi anak-anak yang berterbang seolah gitu ya. Seolah-olah mana itu diterbangkan jauh-jauh manusia itu ya. Manusia dan makhluk-makhluk lain. Kemudian, ya, peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Nah, sekarang, tanda kiamat sugro. Kiamat sugro, ya, tandanya tadi ya, pertama, kematian sebagian, ya. Kematian peristiwa kematian sebagian. Kemudian bencana alam seperti banjir, tsunami dan lain-lain. Kemudian maraknya perzinaan. Manusia itu seperti binatang ya, seolah-olah seperti binatang. Ya, lanjut. Kemudian meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Anak kecil dibunuh. Pokoknya yang kuat berarti itu yang jaya atau menang. Kemudian korupsi, terjadi korupsi. Ya. Misal apa? Korupsi itu. Misalnya apa? Sudah, harta benda
milik negara korupsi. Kemudian selanjutnya krisis ekonomi ya sudah. Kalau sudah mendekati hari kiamat, tandanya itu seolah-olah semua tumbuhan itu kering ya. Yang mulanya segar ya menjadi kering. Yang kemudian ya terjadinya pergaulan bebas ya sudah. Tidak tahu mana istrinya, tidak tahu suaminya, tidak tahu anaknya. Itu digaul secara bebas. Nah, terjadi. Kemudian kiamat kubro, tandanya ya. Kiamat kubro munculnya Dajjal. Nanti akan muncul ada namanya Dajjal ke dunia ini akan muncul ya. Ya, kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa kan cerita orang Kristen itu Nabi Isa sudah dibunuh. Padahal Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Makanya Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang. Nanti kalau sudah datang Dajjal, maka akan diturunkan Nabi Isa. Nabi Isa yang akan memberantas Dajjal. Ya, selanjutnya munculnya Imam Mahdi. Ada imam ya. Ada seorang imam yang mengajak pada kebaikan. Kemudian selanjutnya keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ada. Nanti kita akan melihatnya kalau sudah mati. Kemudian selanjutnya matahari terbit dari sebelah barat. Ya itu salahnya. Pokoknya kalau sekarang kan matahari terbit dari sebelah timur. Nanti kalau sudah kiamat, matahari itu akan terbit dari sebelah barat ke timur. Kemudian munculnya awan hitam. Ada namanya awan duhon ya. Nanti di sebelah timur dan sebelah barat akan kelihatan ada namanya awan duhon. Ya, selanjutnya munculnya dabbah, hewan melata ya. Nanti akan muncul ada hewan melata. Nah, ya, pada pagi hari. Ya. Yang selanjutnya. Nah, sekarang apa pendapat para ahli mengenai hari kiamat? Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, demikian tadi kita sudah bahas masalah pengertian hari akhir. Kemudian yang kedua, jenis-jenis hari akhir. Pengertian hari akhir. Kemudian jenisnya ada dua tadi. Hari kiamat sugro, kiamat kubro. Kemudian tanda-tandanya. Nah, banyak tanda-tandanya ya. Ya, selanjutnya kita akan evaluasi ya. Kita akan mengevaluasi hasil-hasil yang telah kita pelajari tadi. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan lembar soal ya. Ya. Coba. Nah, dapat tiga dapat. Ya. Ya, silakan kerjakan soal yang ada di dalam lembar kerja ini ya, di dalam lembar soal evaluasi ya. Ya, kurang lebih 5 menit nanti ya kita akan kumpulkan hasilnya. Ya, silakan. Ya, sudah. Ya, sekarang Pak Guru ambil ya. Enggak usah ke depan. Biar Pak Guru sendiri yang ambil. Ya. Ya. Ya, sudah. Ya. Ya, alhamdulillah. Pelajaran dari awal sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita akan mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mendapat ilmu yang barokah. Amin amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.